Haleluya. Oke, Pak Lahagu mungkin ada yang mau ditambahkan? Pak Adi Lahagu. Tapi aku pada Lahagu. Oke, baik Pak Bom. Bukan saya tambahkan sih, tapi bagaimana ya supaya Pak Bom ini kan terkenalnya dengan apa namanya Pak Bom. Minta maaf ya kalau saya salah ya Pak Bom. Terkenalnya kita salah juga nggak apa-apa. Salah juga. Oke. Bikin ketawa aja kita Pak Bom ini. Jangan tertawa mau kasih makan saya baterai. Tadi malam kasih makan saya baterai nggak tidak. Jangan kasih makan baterai lagi jangan. Saya tadi pikir itu Pak Bom. Tadi saya pikir itu pinang, sirih pinang Pak Bom. Baterai itu. Iya, stabil lagi tadi aku. Aduh. Dakwah TV lagi sebentar lagi masuk loh Pak Bom. Siapa? Nanti dia cerita lain lagi nanti dia ke tempat lain itu kemarin dia masuk ke Pak Bom, selesai dari situ dia masuk ke Sang Debaters. Habis Siapa? itu ya dia dakwah TV. Dakwah TV Bang Bom. Oh, yang kemarin itu ya. Oh, yang kemarin dakwah TV. Orang sakit jiwa. Itu orang sakit jiwa itu. Enggak top itu. Putus apa Pak Bom? Putus itu. Gangguan sinyal dia. Putus tali 6. Otaknya. Iya, gangguan sinyal otaknya, Pak. Sinyal otaknya terganggu. Oh iya, cuman saya mau katakan gini Pak Bom. Kadang-kadang teman-teman kita yang sebelah ini kalau mereka melihat kita berbicara mengenai tadi Tuhan sudah jamah, kadang-kadang dalam pemikiran mereka itu Tuhan kita itu ngeras, pemikiran dangkal-dangkal itu yang memang kita bagaimana caranya supaya kita ini anak-anak Tuhan betul-betul anak itu sudah disembuhkan. Orang-orang yang kita doakan sudah disembuhkan oleh Tuhan. Jadi Amin. bukan, kalau kita pakai istilah kita jamah itu berarti disembuhkan. Bukan menjamah-jamah meraba-raba dan lain sebagainya dalam konotasi negatif ya teman-teman yang mendengarkan live chat ini. Jadi terima kasih Pak Bom. Jadi itulah saya sangat berterima kasih kepada Pak Bom sudah memberikan waktu kepada saya untuk bisa bergabung. Bukan tambahan sih, tapi ya itulah yang saya bisa berikan. Iya Pak, bukan jamahan kecabulan. Yang negatif. Ya, betul. Yang seperti tadi kita bahas di channel saya juga dan Pavel ya. 12 orang dijamah-jamah santrinya sampai itu hamil di jamah-jamah. Itu GP Pak. Kali darah. Iya. Tadi saya masuk. Kenapa? Begitu sudah mau dapat giliran komen, lampu padam. Nasib. Iya. Jadi jamahan Tuhan Yesus itu jamahan kesembuhan dan jamahan anugerah. Amin. Ya, bukan jamahan percabulan seperti yang dilakukan kepada santri-santrinya yang umur 12 tahun kemudian melahirkan 8 orang anak ya itu. Jadi luar biasa. Jamahan Tuhan Yesus itu di mana itu?
Oh, tadi di channel saya, Pak. Iya, 12. Dengarin dulu. Apa ini? Kenapa tadi bilang Pak Bomong kayak apa? Itu sebentar Pak Lidar jangan potong bicara dulu. Oh iya. Pak siapa tadi bilang itu? Pak Atlahagu. Apa ya Pak Bomong? Kenapa tadi ya? Putus tadi pembicaraan. Pak Lidar lagi potong lagi. Kenapa tadi Pak Bomong ya? Pak Bomong salahnya apa? Pak Lahagu. Zaman menjamah ini Pak Bom, zaman menjamah. Aduh. Zaman menjamah dalam pengertian kesembuhan Pak Bom, bukan menjamah seperti yang apa tadi? Yang 12 santri dijamah. Itu Kemudian jamah. hamil kemudian lahir 8 anak. Aduh. Itu menjamahnya bukan pakai tangan, Pak, pakai tongkat. Tongkat aja ini. Aduh, parah. Iya, betul. Dan anehnya ya, ada teman kita satu itu yang sering masuk ke sini, orang aneh itu. Katanya Pak Bom gitu. Malah membela-bela ya. Iya, Pak, saya terlambat berita ya. Aduh, sorry ya. Terlambat. Aku Pak tidak tahu Bom. berita, saya nggak tahu berita Pak. Di mana? Pak Di Bom, mana Pak? baca berita dong. Tadi habis kita bahas siang tadi di channel Pavel dan channel Lidara Raiwawa. Jadi, ya 12 anak di bawah umur, Pak. Ya, katanya akan di Ada yang hamil ya, Pak ya? Itu Indonesia ya? Bukan hamil, melahirkan 8 anak dari 8. Waduh. Mamma mia. Produktif ya, Pak? Produktif sekali itu. Soalnya itu Pak. pakai ramuan dari itu Timur Tengah. Aduh. Jadi kuat dia. Waduh, produktif ya. Sampai Ya. punya 8 langsung ya. Iya. Aduh. Jadi Itulah mungkin orang Jadi mungkin Pak moralnya Ciler percobaan untuk di 72 bidadari nanti di surga. Iya. Jadi dia coba dulu di 12 bidadari kecil. 12 Uji coba bidadari dia, kecil. uji coba. Uji Tahu coba. nggak kalau mau lihat Pak Bomong, kalau orang Pak Bomong kaget. Tadi yang pertama, yang kedua, aduh takut. Takut. Cuma saya ingin menyampaikan begini kepada teman-teman kita yang ada di seberang nun jauh di sana. Kalau kita mengangkat tema-tema seperti ini bukan berarti kita ini Benci. menyudutkan, tidak, bukan ya. Betul. Toh yang korban juga kan dari sebelah sana juga. Jadi yang kita prihatin ini anak-anak kecil yang menjadi korban, dan kita angkat ini supaya menjadi suatu pelajaran, tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti itu. Ini anak kecil, Amin. cucu anak kita, cucu kita. Ya kan, kita ikut prihatin. Jadi jangan ada yang merasa kepanasan kalau kita mengangkat hal-hal demikian. Kita angkat ini supaya menjadi bahan koreksi untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Jangan menganggap ini adalah suatu framing atau ini suatu fitnahan. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita ini adalah menjadikan anak bangsa yang baik tanpa ada pelecehan, menjaga anak-anak Amin. dan cucu-cucu kita agar kedepannya tidak terjadi lagi pelecehan seperti ini. Walaupun kita tidak seiman, tapi mereka tetap saudara kita, satu bangsa, satu tanah air. Jadi mohon teman-teman yang ada di seberang sana, kami tidak bermaksud untuk menyudutkan atau apapun ya. Kalau ini oknum, maka berilah pelajaran yang baik. Jangan sembarang mengangkat suatu orang ya sebagai terkemuka lah ya dalam urusan agama, tetapi hendaklah lebih teliti lagi ya, supaya jangan sampai mereka memanfaatkan di balik agama melakukan kejahatan-kejahatan yang amoral. Ya, perbaiki moral, perbaiki tata cara pengangkatan seseorang untuk
ceramah dan sebagainya itu, sehingga jangan menganggap ada framing. Kami tidak memframing. Apa yang terjadi itu yang harus kita sampaikan sebagai bahan koreksi. Nah, bagi orang-orang beriman, hendaknya koreksi ini kita sampaikan untuk dikoreksi. Jangan dianggap sebagai untuk menyudutkan, tidak. Ya. Berbesar hatilah kita semua. Apa yang terjadi itu tanggung jawab kita bersama. Demikian, terima kasih. Nggak bisa nih Pak Mordeka jadi anggota dewan ini dari Iya. Iya masa. Bukan. Begini Pak. Ini karena tadi walaupun saya tidak masuk di channelnya Pak Pavel, itu ada yang kepanasan. Nah itu sebenarnya tidak perlu. Hidup Pak Mordeka, Ya. hidup Pak Mordeka. Hidup Pak Mordeka. Itu sebenarnya tidak perlu terjadi sampai kepanasan, ya kan? Hidup Pak Mordeka. Seharusnya dia pandang dua sisi. Yang kita bela, yang kita prihatin, ini anak-anak kecil. Mereka juga bukan Kristen loh. Kalau kita mandang dia Kristen, kita solider, untuk apa sih kita masuk baru aja kan? Tapi ini manusia, kita pandang sebagai manusia, anak kecil, ya. Betul. Harus kita bela, harus kita lindungi. Bagaimana cara kita melindungi mereka? Paling tidak kita angkat ke permukaan umum. Iya. Kita kritik supaya bahan koreksi. Setuju. Kalau tidak ada yang kritik, apa jadinya? Kan begitu. Setuju. Nah, yang merasa kepanasan ini cobalah berpikir dengan waras. Dia kepanasannya gimana? Bagaimana kalau anak cucu kita terjadi seperti itu? Tentu kita tidak mau. Jangankan anak cucu, tetangga kita, saudara jauh kita, teman kita, terjadi seperti itu. Nangis kita. Iya, Betul. betul. Anak jadi kita sikapilah dengan positif. Ya. Pak Mordeka, Kalau dapat di channel Anda juga angkat itu, jangan malu-malu untuk diangkat. Bahwa ajaran Anda tidak mengajarkan seperti itu adalah oknum. Beritahu itu. Ya, supaya tidak terjadi lagi. Bukan membela. Ya, kalau Anda membela, bagaimana nasib anak-anak kecil itu? Dibilang Kasihan kan? Lu membela orang yang di atas, yang berjubah itu, atau membela anak-anak kecil? Oh, ini yang dibela yang memperkosa. Biasa. Kita bukan memfitnah, kita dibilang fitnah. Bukan, itu berita yang tercantum seperti itu dibacakan. Kalau ada kesalahan berita, koreksilah berita itu. Yang membuat berita itu bukan kita. Kita ini bersumber pada berita itu. Ya. Sekali lagi kita katakan, walaupun berseberangan, beda keyakinan, anak-anak kecil itu harus kita jaga. Itu masa, ya kita lindungi. Ya. Masa depan bangsa. Yang melakukan kita kritik, yang melakukan kita hujat, bukan menghujat jelek ya, menghujat kelakuannya yang seperti iblis itu, supaya iblis tidak berkuasa lagi atas mereka. Amin. Jadi ini maksudnya saya nggak ngikutin Pak, sorry. Jadi ini ada kejadian seperti ini, kemudian diangkat di channelnya Pak Lidara sama Pak Vel tadi ya. Ya, jadi begini beritanya bentar, itu. Pak. Ada yang masuk. Begini Pak, kalau seandainya korbannya itu anak Kristen, bolehlah dia menganggap seperti itu, kita memframing. Ini korbannya ini bukan Kristen, bukan. Korbannya itu juga sesama Muslim. Tapi kita kesampingkan itu, Ini kemanusiaan. Pak, sorry Pak. Sorry Pak. Tapi yang membela ini, dia membela orang yang melakukan kejahatan itu. Ya, tidak membela terang-terangan, dia seolah-olah membela. Kita mengangkat ini, kemudian dianggap memframing, dianggap memfitnah. Kalau memang dianggap memfitnah, diluruskan, jangan berbuat komentar yang begitu. Ikut ngutuk. Cuci muka saja. Ya kan? Ikut luruskan bahwa kelakuan orang itu, kelakuan yang dianggap orang beragama itu salah, katakan salah, katakan salah, benar katakan benar. Sehingga tidak lagi ada terjadi anak-anak korban seperti itu. Bagaimana jangan malahan berkesan membela. Bagaimana kalau kita laporkan ke Hansip YouTube, Pak? Hansip YouTube masuk yuk.
Oh, ini justru hansip YouTube yang membuli. Kadang-kadang kita sedih teman-teman, kita sedih, cukup sedih. Kita cukup sedih. Tidak berpikir dengan otak waras. Seolah-olah kita ini memframing, menjelekkan, tidak. Memfitnah. Memfitnah. Yang kita bela ini anak kecil. Jadi yang tidak tahu apa-apa, yang ingin mendapatkan ilmu. Iya. Bahkan ilmu agama. Kok di depan. Iya, ingin mendapatkan ilmu agama loh. Iya. Kok disuguhi dengan ilmu? Kuntau. Ya. Baik dong. Nah, ini kan sangat riskan Ilmu ya. kuntau. Inilah yang kita tidak mau terjadi, baik dimanapun. Ya, bukan hanya di seberang sana, kita juga jangan sampai terjadi seperti itu. Tetapi itulah mereka ini pikirannya terlalu sempit. Picik. Ya, sempit pikirannya itu. Ya, setuju. Tidak ada rasa gimana ya, tidak peka dengan Empati. terjadi yang ada terjadi. Tidak ada empati Tidak. apa yang terjadi. Pak Mordecai, kalau saya bilang namanya 3K. Ya, Sempit. Sempit bukan sempit tapi sempit. Licik. Picik. Ya, iya. betul. Lengkap. Jangan karena ego, ya. Setuju. Ego pribadi. Lalu berpikiran seperti itu. Itulah yang Berpikirlah untuk kepentingan umum, kepentingan anak kecil. Masa depan mereka masih panjang. Kritik. Jangan takut-takut mengkritik. Kita pun kalau ada umat anak-anak Tuhan yang melakukan itu, kita kritik. PGI saja melakukan yang tidak sesuai dengan kita, pada kritik kok. Betul nggak? Banyak kok Betul. channel-channel YouTube mengkritik PGI. Benar. Tidak Setuju. segan-segan kita. Salah katakan salah, iya katakan iya, tidak katakan tidak. Betul. Jangan iya lalu dibela. Seolah-olah bela gitu. Lu yang bela, yang perlu bela siapa? Yang membuat percabulan kok dibela. Anak kecil itu yang kita bela. Bukan yang membuat percabulan. Korban yang kita bela. Dia itu yang melakukan itu hanya melakukan kesempatan, mencari kesempatan, berlindung di balik agama. Kami tahu itu. Kami tahu agama tidak mengajarkan seperti itu. Nah, inilah yang harus Anda kritik, walaupun kita bersebelahan. Kritik saja kalau mereka salah, jangan takut. Pak Bom di share screen. Buya Pak Sakur Bom, sudah biar mengatakan, tahu jangan beritanya, takut Pak. dikatakan murtad Itu demi share screen kebenaran. saya, Pak. Itu. Ini yang tadi kita Hukumnya berapa angkat, Pak. banyak ya? Ini yang tadi kita angkat, Pak. Ini berita. Nah, ya. Nah, ini beritanya yang tadi kita angkat. Nah, ada yang kepanasan. Itu yang barusan Pak Mordecai cerita, Pak. Ya, jadi 14 santri diruda paksa hingga punya 8 bayi dari 14 santri ini. Nah, santri-santri ini masih di bawah umur semua. Gila. Ya. Gila. Ya, ini kan ini beritanya apa kita framing? Kan nggak framing, Pak. Ini fakta. Gila. Nah, Tapi ada terjadi yang di kepanasan. Jawa Barat, Kalau Pak, anak di kepanasan. Cibiru. Gila Di Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, tega memperkosa 14 santri dalam kurun waktu 5 tahun. Ya. Gila, betul, Indikasi ini ditutup-tutupi oleh beberapa korban yang diduga Di Bandung? hamil dan melahirkan Di Bandung, berkali-kali. Hah? Berkali-kali? Iya, melahirkan berkali-kali. Indikasi kasus perkosaan ini ditutupi dari dinas yang menaungi ponpes tersebut, pondok pesantren ini, Pak. Dinas yang membawahi itu juga menutupi. Adalah aku juga so- pondok pesantren loh. Nih. Jadi Dulu bekas kita pondok bukan pesantren juga ini. Ada yang 3 bersaudara itu Papa Lidara bilangnya itu. iya berkali-kali. Lidara. Jadi ini kita bukan framing, itu kita mengangkat kasus yang sedang trending di medsos juga, Pak. Ternyata Betul. pedofilia itu menular ya, Pak ya? Menular, Pak. Ya. Menular, Pak. Menular. Menular.
Menular, Pak. Sangat menular, sangat menular. Sangat menular. Menular. ternyata. Sangat Aduh. menular. Aduh. Gua Halus juga amat sih, pengen Pak kali Ciler. kan. Pak Ciler halus amat sih, Pak. Oh, Pak Ciler kepengen apa nih? Astagfirullah. Dia bilang gua juga kepengen kayak yang sono. Nah, menular dah pedofilnya. Jadi Pak Kan ada Bombom, yang itu, yang kasih contoh, Pak. Iya, contoh barang. Guru Pak kencing Bombom. berdiri, murid kencing salto. ini Pak Bombom, ini terjadi di Jawa Barat, Pak, di daerah Cibiru, Pak, Bandung, Jawa Barat. Tempatnya si Anu nih, berarti si Anu tempatnya. Wah, Anu nggak berani masuk, Anu ya. Ya, Ayo Anu, berani. masuk Anu, kita cerita yuk Anu. Lu mana Jadi tadi? gubris. Kumaha el? Aduh. Takut ya. Pedofil Anu. menular. Anu, mana mah ka dia heula atuh. Lu lempakan di dia nah. Pak Ciler. Jangan dulu lagi, Pak Ciler. Pedofil menular. Itu bagus itu judulnya. Pedofil ternyata bisa menular gitu. Betul, setuju. Oh, itu sangat Saya- menular, Pak Ciler, jangan bergaul sama orang pedofil loh, menular. Jangan. Menular ya. Saya jujur kaget mendengar berita ini ya. Gila. Saya baru dengar berita ini. Yang Adil Agus sudah bahas itu mengenai Syiah ya. Ayo Kalau Anu Syiah masuk itu kan- Anu. Undang-undang Anu. Syiah akan membolehkan itu. Anu. 100 wanita menggilir dalam satu masa. Ini kalau anak-anak ini yang ngeri juga ini. Enggak, itu ajaran itu memang orang ini kan orang sesat, teman-teman. Jadi agamanya memang tidak pernah ajarkan ini. Tetapi ini oknum yang menyesatkan. Oknum ya. Oknumnya ini. Jadi ya kita harus lihat objektif lah, Ya. ya. Memang Iya, ini betul, oknum Pak. yang sangat keliru. Iya. Tapi begini, Ya. Pak, kalau namanya oknum berarti seorang diri dan melakukan sekali, Pak. Yaitu oknum, sekali dia lakukan kesalahannya. Tapi kalau berulang-ulang kali bukan oknum, Pak. Bukan oknum Pak. lagi ya. Minum, Menular. Pak. Minum. Dan tadi Pak Tila bilang itu menular itu. Hobi, Pak, hobi. Kalau udah berkali-kali hobi. Saya setuju berarti. Itu bukan silap Pak, tapi doyan. Pak Ciler. Pak Ciler. Menikmati pula itu. Iya, Pak Ciler. Ayo. Kita kalau sudah punya janji, kita sabarlah menunggu, betul nggak? Toh nanti akan ya, dapat, betul. dijanjikan dapat yang lebih banyak lagi. Kenapa nggak Betul, sabar? Betul. Nah, begini Pak, kayak kita beli mobil, kan kalau misalnya barang baru, kita kan perlu test drive dulu Pak. Terus Ya. Jadi kalau misalnya kita dijanjikan sesuatu di tempat yang akan datang, ya test drive dulu lah sekarang gitu loh Pak. woi ngeri. Cuma ya itu Teman-teman memang- ingat ya. Teman-teman Ini ingat, kami bukan memojokkan teman-teman, tetapi ini menjadi bahan pemikiran. Bahan pemikiran bagi teman-teman. Kenapa sih kok teman-teman Kristen mengomongi seperti itu? Kami sungguh mengasihi kalian semua. Dan kami sungguh mengasihi bangsa ini, masa depan Betul. anak-anak khususnya. Ya. Cuma Betul ininya sekali. orang itu pasti harus dikasih hukuman berlipat-lipat itu. Harus. Itu Pak Bombom, Kekerasan kalau mau kepada lihat tempatnya anak, Pak Bombom gitu di ya. share screen Pak, ini tempatnya nih, di berita ada semua kok. Itu gimana kalau Nah, ini. anaknya, keponakannya digitukan sama orang lain ya? Nah ini, Ya. ini Hati Pak nuraninya tempatnya, gimana ya? ini tempatnya Orang Pak. yang Nah, orang yang protes tuh maunya dikerjain begitu baru tahu dia. ini Iya. tempatnya, Dia protes-protes, dilakukan. anak dia yang kena baru tahu dia, baru ngamuk-ngamuk dia. Iya, Ya, ini anaknya, Pak. cucunya. Ini dia nih baru namanya. tuh. Nah, Dia nggak bilang lagi fitnah lah. Udah depan mata Tapi kok udah banyak yang kasih kesaksian kok bahwa itu benar terjadi.
Masih Ya, dia bilang itu fitnah. Fitnah itu lebih jahat dari pembunuhan. Dia bilang kurang Ini sama orang itu. hot news Pak, hot news tanggal 9 Iya, udah Desember. hot news itu. Berita yang Kamis hangat. 9 Desember. Baru ini. dari peristiwa Baru. ini, teman-teman, dari peristiwa ini kira-kira ada yang aneh nggak? Yang terjadi kira-kira? Yang saya anggap aneh itu begini, sudah melahirkan kok orang tuanya nggak tahu kah? Nah, itu tuh. Ya kan? Aneh itu, aneh. Masa orang tuanya nggak Berarti tahu? Saya diumpetin yakin sama orang si... tuanya malam ini dengan nonton kita pasti dia minta dibaptis. Iya. Iya Pak, Pasti, betul kalau Pak. saya orang Puji tua, Tuhan. saya Haleluya Pak, dalam nama haleluya. Yesus. Anda pasti dengar kemarin Pak Bom dalam nama Yesus. Saya bernubuat Anda semua dibaptis. Yang anak Betul. saya percaya. Sudah tahu kan? Betul. Pasti. Dan yang menyaksikan juga siaran ini pasti Iya. bertobat. Dia akan lihat Ya, kebenaran. betul. Dia akan lihat kebenaran. Ya, saya tambah dikit Pak Bom, boleh. Silakan. Ya, saya tambah Trenggale juga dikit. ada 34 orang. Gaspol, bro. Ya, sebelum- Gaspol. Ya, sebelum dilanjutin teman-teman ya di room dan di live chat, mari kita bantu pelayanan Pak Bom ini teman-teman. Ya, Amin. Luar biasa. teman-teman Amin, bantulah. amin, amin. Ya, barangkali ya cuman ini kan biaya kan. Ya saya nggak Ya. punya channel sih. Mungkin teman-teman yang di room punya channel lah, harus ada bayar internet Ya. lah. Ya beli ini, beli itu, ya harus ada Ya, ya teman-teman. Pasti Pak, pasti Pak, Pak pasti. Bom Pak. ini kan 100% hamba Tuhan, teman-teman. Seberapa yang ada, bantu dalam doa, bantu dalam materi. Ya, Ya, terkadang kita betul. takut ngomong nih dalam doa, ya dalam uang juga nih, kayak Timothy mengatakan. Teman-teman Amin. sisihkan sedikit uangnya itu loh yang di bank itu. Ya mungkin Ya. 25.000, 20.000, 5.000 juga sangat berharga teman-teman ya. Kita bantu Ya. teman-teman memberikan uang Anda. Anda sudah ikut 100% full mengabarkan Injil kabar baik teman-teman. Sudah Amin. ikut ambil bagian Haleluya. dalam pelayanan teman-teman ya. Setuju. Uang saudara itu dan uang kita semua itu kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sisihkan sedikit aja, nggak usah banyak. Setuju. Untuk pelayanan Pak Bom teman-teman ya. Like dan subscribe. Kalau tidak ada uangnya paling tidak kan 2 iklan tuh, satulah jangan di skip. Ya teman-teman, itu sudah Ya, kita betul. ikut. Bukan cuma Pak Bom Iya. saja. Ada channelnya Pak Lidara, Ya, Baciler, ya. Pak Sang Penggugat, Amin. dan teman-teman Sang semua Penggugat. juga ya. Ya. Betul Pak Adil Haguna juga dan teman-teman channel Kristen yang lain juga teman-teman. Ya intinya sisahkan sedikit uang kita semua. Ya hasil ya dari payah kita Ya. untuk kemuliaan nama Tuhan teman-teman. Itu saja Amin. teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lanjut Pak Bom Ya. dan Pak Lidara, Pak King David, Pak Ciler dan Dahsyat, Pak luar biasa. Saya setuju Ya. Pak. Saya setuju banget Pak Timothy. Karena hamba Tuhan itu kan memang hidup benar-benar dari pelayanan. Jadi jangan hanya lihat listrik, StreamYard dan lain sebagainya, tapi lihat pemeliharaan kita kepada hambanya. Ya, karena hamba Tuhan itu kan benar-benar 100% di ladang Tuhan. Dia nggak bekerja secara komersial seperti kita ya. Berbisnis, berdagang dan lain sebagainya, tapi hamba Tuhan tuh hidup dari pemeliharaan umatnya. Jadi Ya, itu suku Lewi. sesuatu yang luar biasa. Iya, suku Lewi itu harus memang dipelihara, memang di Amin. Israel pun begitu kan, di Taurat Amin, pun amin, seperti itu. Jadi Amin. bukan dikatakan Pak Bom mengejar materi atau apa segala macam. Jauhkanlah pikiran-pikiran yang demikian ya. Jadi kita Benar. sebagai anak-anak Tuhan, ada berapa lah yang kita bisa bantu, ya kita bantu sama-sama, meringankan beban ya, sehingga Amin. Pak Bom ini lebih, istilahnya itu kalau prajurit itu bertempur, dia udah nggak pusing tentang makanan minumnya, tapi dia Benar. full fight di lapangan itu, dia siapkan peluru, senjatanya, amunisinya untuk berperang, jadi dia betul-betul konsentrasinya penuh di lapangan. Itu yang kita harapkan dari hambanya Pak Bom, terus Amin. maju. Ya, saya percaya Tuhan pasti gerakan hati anak-anak Tuhan yang ada di luar sana, dimanapun, di luar negeri, dalam negeri, seluruh Indonesia, pasti Tuhan gerakan hati anak-anak Tuhan, pasti tolong hambanya, Tuhan pasti pelihara di tengah badai Amin. gelombang, corona, apapun, pemeliharaan Tuhan nyata dan sempurna. Terima Amin. kasih Amin. teman-teman semua yang ada di luar sana, Amin. di live chat, yang di room, Tuhan memberkati semua. Silakan lanjutin Amin. teman-teman. Amin. Amin. Amin.
Lanjut Pak Lidara. Silakan Pak. Ya, Siapa nih? silakan Penggugat yang lain dulu, Pak Pak. sang Penggugat dulu, penggugat Pak itu. Freddy. Penggugat dulu Pak. Silakan gugat. Siapa yang mau digugat? Pak penggugat. Mana nih pasang penggugat ini? Lagi bikin kopi. Suara saya kedengeran, Pak? Kedengaran? Bagus banget. Silakan gugat, Bagus, Pak. gas. Yang tadi Berarti santri itu headsetnya 12 rusak. tuh di... Berarti headsetnya rusak. Ya kalau yang dulu, seingat saya berita itu katanya pastor melakukan kejahatan seksual. Tapi belakangan ini kepindah ya, bukan yang di pastor lagi sekarang, tapi yang di ustadz. Saya juga bingung ini, kok penyakitnya pindah ya? Ini bagaimana cara menghadapi kayak begini gitu loh. Ingat Itu korbannya itu berkaitan kita nggak usah lihat. Itu berkaitan sama hadisnya Pak Ciler yang kemarin dibuka itu Pak. Mencuri dalam keadaan beriman itu. Tidaklah. Makanya Alkitab Zina. Alkitab itu udah bilang dari dulu. Dari buahnya kita tahu pohonnya seperti apa. Betul sekali itu, bro. Ya kan? Setuju. Nah kalau dari kayak begini, dilihat pohonnya ada nggak dari pohon kita nggak ada. Kalau pohon mereka ada apa enggak? Nah, kemarin baru kebuka, hari ini udah kejadian. Pertama Pak, 1 hari 14 ya? Langsung melahirkan 14-nya. 8 itu. 12 Pak, 12. Jadi Katanya ada 3 bersaudara ya? Iya, 3 bersaudara itu satu jadi Berarti adik kakak. Iya, disikat Pak. Nah itu kok sampai orang tua nggak tahu tuh bagaimana? Kan HP-nya Mereka itu dipecahin gini, semua Pak. HP-nya Mordecai. dipecahin Pak. HP dipecahin Pak. Di nggak boleh. Nah, itu kan posisinya kan di pondok pesantren. Pondok pesantren itu seperti asrama. Tapi katanya bukan di pondok pesantren. Lah itu pemiliknya. Oh, Saya baca berita itu katanya pemiliknya kan, malah. Katanya ini di tempat-tempat beritanya apa? tadi. Yayasan apa katanya tempat pelajaran. Tapi di situ berita disebut santri. Iya. Coba Pak Santri Bombom ya, pondok lagi biar pesantren, Pak Pak. Mordecai baca lagi Pak. Kok Pak Mordecai kurang baca. Bang. Ada saya baca, tapi kan saya lebih percaya sama si D. Oh, itu. Oh, si D ya. Percayalah sama Harus si D. kita kan harus percaya juga. Iya. Soalnya dia Karena hansip dia Pak, kan- dia hansip. Nah, kan dia yang lebih tahu karena dia pernah di situ katanya. Oh, iya. Nah, kalau memang benar ya dia luruskan. Luruskan Iya, dia itu bilang- berita, bukan meluruskan kita. Berita itu yang diluruskan. Ya, dia bilang cari di YouTube. Kita cari di YouTube, semua YouTube siarannya begitu sama. Semuanya begitu. Iya, beritanya Jadi semuanya gimana? pesantren, Pak. Semuanya pesantren. Semuanya Jadi apa? pesantren YouTube. Bagaimana? Tapi Mau saya dikejar dengar- nggak hatipnya? Tapi saya yakin beliau dengar, mungkin sebentar lagi masuk ya, memberikan lurus-lurus sedikit lah. Jangan lurus banyak, lurus sedikit aja udah cukup. Versi siapa lurusnya Pak Mordecai? Nah, Seperti Si dia sang lah. penggugat, versi sang penggugat. ya, Seperti ya sang seperti penggugat. dia lah. Kalau versi saya mah udah yang kayak begitu kebiri aja. Ya, benar, setuju. Yang begitu mah Loh, kebiri, benar. Lah sekarang memang hukumnya begitu, Pak. Kalau sekarang itu dikebiri, Pak. Sekarang. Betul. Ya. Karena Atau hukum. di kumkum aja di kumkum kemarin Pak dipindahin Pak. Iya, Panggil Kumkum. setan sama jin suruh pindahin. Oh, mumpung Pak King David, mumpung ini malam Jumat, Pak. Jadi kumkum Iya. aja tuh yang mau ini malam Jumat, Di- Bro. suruh kumkum dulu. Malam kan ya? Jumat Kliwon Iya. enggak ya? Iya. Kliwon Jadi- kayaknya, Kliwon apa Kliwon? Nah, Nggak tahu, itu Pak. lebih mujarab lagi tuh. Langsung pindah tuh bolanya. Bola saljunya pindah langsung. Udah ketawa melulu gitu tadi. Gila. Bayangin ya kita istri satu nggak habis-habis ya Pak ya. Ini bisa Iya. 4 ya. Bisa sebanyak itu apa rasanya ya? Iya, Nah. Kak, saya ngebayang begini, sang penggugat gimana kalau terjadi kepada adik kita, Keluarganya. anak, ya saudara,
seperti itu, apa nggak ngamuk? Waduh, pasti udah dibunuh itu orang kan gitu. Betul. Kalau sama tapi apalagi sama kadang mereka. begini Pak Lidara, kita kan dia susah ngomong juga ya. Mereka tuh yang namanya doktrin, udah akal sehat hilang Pak kalau udah doktrin main. Ya. Kita kayak betul tahu, sih. kita udah tahu. Malah mungkin orang tuanya Nyadorin lagi jangan-jangan. Enggak, mengatakan begini, amin. Oh, gila. Itu orang tua kayak gitu udah gila namanya itu. Coba Laris kita manis. pikirkan ya, betapa hancurnya orang tua. Ketika orang tuanya Iyalah. kirim ke sana kan dengan harapan yang ya nanti besarnya menjadi apa gitu ya, mencerahkan Iya. orang ya kan. Jadi Anak orang soleha. baik. Iya, kemudian memberikan ceramah, tausiah dan sebagainya. Tiba-tiba belum jadi, masih kecil sudah digituin. Nah, itu mentalnya bagaimana nanti? Itu dia. Kita Kalau sambut masih dulu ada ya. Memang repot. Iya. Pak Boneka, kita Ya sambut seperti dulu dakwah ya. TV kemarin. Ya, silakan. Selamat malam aduh namanya kok Malam. jalan tip aja ya, dari mana? Shalom. Shalom. Ya, Shalom. 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 Selamat malam semua. Selamat malam. Malam. Dari mana, boleh. Pak? Ini dari timur juga ini. Oh, mantap. NTT? Iya. Bukang. Dari mana, Jo? Ya. Pak Bom pasti tahu bahasanya. Mantap. Kalau- Lanjut. Kalau sudah bukang itu dari Makassar itu. Sebelahnya Tahu Makassar. dia. Sebelahnya Makassar, Manado. Iya, betul sekali. Lanjut, Jo. Iya. Lanjut. Boleh bertanya ini, Pak? Boleh. Apa Iya. saja boleh. Iya, ini mengenai Roh Kudus. Ya, silakan. Ya, ini pengalaman ya, Pak. Ya. Kebetulan di gereja kami sering dikatakan oleh ya gereja yang lain, maksudnya aliran lain, bahwa di gereja kami tidak ada Roh Kudus. Ya. Karena tidak ada bahasa roh, tidak ada yang menyai begitu. Jadi saya ingin bertanya sama bapak-bapak, kira-kira bagaimana itu, Pak? Oh, Roh Kudus itu ada, Pak, di mana ada. Di mana kita bersatu hati menyembah Tuhan, memberitakan firman, pasti ada Roh Kudus. Ya, tidak selalu Roh Kudus itu hadir terus kita bisa berbahasa roh, tidak. Ya. Jadi manifestasinya banyak. Antara lain bisa berbahasa roh, tergantung. Jadi jangan dikultuskan, oh mesti berbahasa roh dulu baru ada Roh Kudus, tidak, Pak. Ya, orang bisa bertobat itu karena karya Roh Kudus loh. Orang bisa mengenal kebenaran firman Tuhan itu karya Roh Kudus. Orang bisa sering baca firman Tuhan itu karya Roh Kudus, Pak. Tanpa Roh Kudus orang tidak akan suka kebenaran. Ya, karena ciri manusia itu hanya cenderung berbuat dosa, dosa dan dosa dan dosa. Makanya Tuhan utuskan Roh Kudus supaya kita mengenal kebenaran. Jadi dengan adanya Roh Kudus kita tahu kebenaran, kita bisa dikasih tahu sama Tuhan kesalahan kita apa ya, melalui kebenaran firman Tuhan kita dibukakan. Itu kuasa Roh Kudus, Pak. Jadi kalau ada orang yang mengatakan harus berbahasa roh, ya jangan Pak, jangan ditolak begitu. Biarin saja dia berkata, silakan saja. Kalau mungkin kamu percaya itu ya silakan kamu lakukan. Tapi saya berpegang kebenaran firman Tuhan ya. Bahwa orang mengenal kebenaran itu karena Roh Kudus. Orang bisa ikut ibadah itu karena Roh Kudus. Tanpa gerakan Roh Kudus orang tidak akan bisa mau ibadah. Cirikas daging ini lemah. Roh penurut, daging lemah. Ya kan? Cenderung daging berbuat dosa. Ngantuk, tidur, nggak mau berbuat baik, maunya berbuat jahat, mau yang enak, hidup enak, nikmat, segala macam. Itu daging, Pak. Tapi roh itu selalu membimbing kita ke jalan yang benar. Makanya kita bersyukur orang Kristen, Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus kepada kita. Begitu loh. Jadi dengan kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu ada Roh Kudus, Pak.
Jadi bukan selamanya kita berkata-kata bahasa roh itu Roh Kudus, tidak, Pak. Ya, ada juga itu bukan Roh Kudus, Pak, tapi roh manusianya. Ya, kita nggak tahu. Kalau Roh Kudus itu hanya Tuhan yang kasih sama kita gitu loh. Ya, antara roh kita sama roh Tuhan itu bisa kita yang tahu, Pak. Begitu loh, Pak. Silakan, Pak. Nanti teman-teman saya yang lain bisa lanjutin. Silakan tanya, Pak. Mau tambah sedikit, Pak. Ya. Iya. Kalau boleh ada ayat penguatan. Tambah, Jo. Saya rasa begini ya. Kalau sampai kita ada gereja ya, kemudian ada hamba Tuhan yang mengatakan seperti itu, rasanya saya tidak percaya ya. Mungkin sesama jemaat mungkin yang bicara yang belum terlalu dewasa ya. Saling ya. Kalau hamba Tuhan nggak lah sampai mengatakan seperti itu, menjelekkan satu gereja dengan gereja lain, nggak pernah saya dengar itu. Ya. Soalnya di gereja kami kan tidak ada seperti yang gereja lain, ada seperti penyembahan. Terus Anda tahu dari mana ada orang lain mengatakan seperti itu? Ya, kita kan sering berteman dengan sesama aliran yang lain. Wah, ya, sering ada yang itu kan sesama jemaat. Bukan. Di luar jemaat kami, maksudnya di luar gereja kami. Iya, di luar ya maksudnya jemaat, bukan hambanya, bukan hamba Tuhannya. Iya, memang sih. Nah, itu harus jelas dulu ya. Kalau namanya bermasyarakat biasalah saling begitu ya. Itu jangan diambil ke hati, jangan dibangun framing ke sini, nggak baik nanti kedengarannya. Nanti orang bisa salah persepsi itu. Yang dimaksud Tuhan maksudnya Pak, kalau boleh ada ayat penguatannya supaya lebih meyakinkan bahwa tidak harus ada bahasa roh. Itu kan nanti Anda sering, Pak Bombom sudah sering khotbah di situ, nanti bisa diputar balik itu ya. Oh iya. Nanti saya jawab. Jadi, tunggu sebentar ya. Nanti saya jawab. Iya Pak Bombom. Iya. Itu saya pun mau. Supaya manusia. Iya, makasih. Karena saya berdialog sini sama hamba Tuhan, nggak hamba Tuhan. Saya kuliti dia. Kurang ajar. Iya, makasih Pak Bombom. Masa Romo diajarin. Ada pernah mengaku hamba Tuhan sini, pernah. Mungkin dia udah dengar. Kalau saya tahu dia bukan hamba Tuhan, itu oknum saja. Nggak boleh begitu. Bahasa-bahasa begitu. Menjelekan ini nggak boleh. Iya. Itu bukan kata dia. Sabar ya. Cerita dulu. Saya lagi tulis ini jadi. Ada pesan gitu. Palidara, buka WA dong Palidara. Yang dimaksud hamba Tuhan tuh yang hamba Tuhan yang mana ya? Kok pada diam, nggak ada yang bicara? Nggak tahu, saya juga nggak ngerti. Hamba Tuhan saja dia nggak ngerti, ini maksud saya juga bingung juga. Saya kira lagi, Pak? Orang Kristen ngerti lah apa itu hamba Tuhan ya. Saya mau tanya itu hamba Tuhan yang apa, kalau bukan hamba Tuhan yang ngomong tadi. Bukan hamba Tuhan yang ngomong. Siapa ya? Kan bilang bukan hamba Tuhan gitu. Terus hamba Tuhan tuh yang gimana maksudnya gitu? Sudah. Oh, dari Pak Bombom tadi ya? Ya. Coba dijelasin hamba yang nanti Pak Bombom nanti Pak Bombom menjawab. Ciri hamba Tuhan itu yang gimana gitu? Iya. Apa pendeta, apa Paulus, apa gimana gitu yang dinamakan hamba Tuhan? Nah, sudah hamba ini Tuhan sih, Bapak juga hamba Tuhan, saya juga hamba Tuhan. Cuma hamba Tuhan yang diurapi, hamba Tuhan yang mulai menempuh pendidikan ada lagi, Pak. Ya kan? Sebagai yang menuntun kita di ibadah, ya kan? Kalau di rumah kita juga hamba Tuhan sebagai kepala keluarga. Ya kan? Kita juga hamba Tuhan, Pak, yang memimpin keluarga kita, istri, anak-anak kita. Kita juga disebut hamba Tuhan. Tetapi hamba Tuhan yang menempuh pendidikan khusus hamba Tuhan, yaitu yang diangkat sebagai imam di tempat ibadah kita, yang disebut pendeta, romo, ya pastor. Nah, itu hamba-hamba Tuhan yang menempuh pendidikan, orang-orang yang benar-benar terpanggil dan diurapi Tuhan.
Terus Ya, mereka benar-benar dipanggil. Jamaahnya itu bukan hamba Tuhan ya? Yang mana? Terus jamaahnya kalau ada hamba Tuhan bukan hamba Tuhannya gitu. Ya, jemaah kan saya bilang tadi Pak, kalau jemaat itu kan kalau dia di rumah, dia sebagai suami, dia juga hamba Tuhan. Karena dia memimpin. Dia memimpin istri dan anak-anaknya begitu loh Pak. Silakan Pak Cicak Kilar. Iya Pak, yang nanya siapa? Pak A ini ya? Anak kampung, anak kampung. Anak kampung. Anak kampung. Anak kampung ini Kristen atau Islam ya? Kayaknya sih Muslim, dia Islam dia. Bukan Kristen kayaknya. Orang yang bawa nama Paulus tadi saya lihat dengar itu. Entah kenapa dia sewa nama Paulus. Oh, bertahu. Dia lagi menyamar Pak, dia lagi menyamar. Enggak apa-apa. Makanya saya bilang ketika saya menyebut jemaat dan hamba Tuhan, seharusnya dia sudah bisa bedakan. Kecuali saya hanya menyebut hamba Tuhan, nah itu beda ya, itu bisa dalam pengertian khusus, bisa dalam pengertian sempit. Nah, ketika saya bandingkan jemaat dan hamba Tuhan, seharusnya dia orang Kristen pasti tahu. Betul. Nah, itu soalnya. Iya. Ada yang jelekin agama orang, nggak dikoreksi agama kalian. Coba kalau diskusi. Tunggu. Bapak nah, mulai kan. Tolong ya, kalau Bapak masuk di sini. Tadi dia mau ngadu domba tuh, tahu saya Pak Bom. Makanya dia bilang Pak Saro tadi dia mau ngadu domba itu. Ya. Yang sopan Pak ya. Kita di sini orang-orang yang mau diskusi untuk kebaikan, untuk kebenaran Pak, bukan untuk berantem. Oh iya. Ya, agama itu mengajar kita bukan untuk ribut, Pak. Ya, sip. Itu di komen agama mengajar kita untuk kebaikan. Kalau Bapak mau tanya tentang kekristenan, kita akan jelaskan. Begitu loh, Pak. Gak usah dipeributkan. Tuhan itu tidak untuk kita bela dia. Dia yang bela kita, Pak. Jadi kalau Bapak mau tanya kekristenan, kita bisa jawab, kita jawab, Pak. Ya, silakan, Pak. Soalnya di komen tuh banyak yang ngejek-ngejek tuh. Lihat aja. Coba dikoreksi dulu. Maksud saya agama kalian tuh udah bener belum ngejek agama orang. Kamu yang ya, benar, Bapak koreksi aja yang di komen-komen itu memang begitu Pak. Bukan hanya kepada Bapak punya agama, kepada agama Kristen juga itu penghinaannya luar biasa Pak. Tuhan berkolor, Tuhan digantung. Kami nggak marah Pak. Oh iya, kalau gitu ya bagus. Iya, kami bahkan berdoa kenapa? Dia nggak mengerti kebenaran, dikutuk Pak. Jadi kerang. Dikutuk jadi kerang. Kita nggak marah. Ngapain kita marah, Pak? Betul nggak? Kita ini belajar semua di dunia ini diberi kesempatan hidup untuk belajar. Dikutuk jadi cabul, mencabul. Betul nggak, Pak? Ngapain kita ribut, Pak? Mending kita cari makan, Pak. Cari duit. Agama mengajar kita untuk kebaikan, betul ya? Bapak misalnya Muslim, Bapak beribadah yang sungguh sama Allah SWT kan? Kita Kristen sama Tuhan Yesus ya. Sama-sama Pak, kita anak bangsa Indonesia, kita mau maju semua Pak. Cuman kalau Bapak ada tidak mengerti, Bapak tanya kita kasih jawaban. Kalau Bapak puas, syukur, puji Tuhan. Nggak puas, ya nggak apa-apa Pak. Namanya kita manusia juga Pak ya. Silakan Pak. Kan cuma meluruskan aja. Kalau jangan sangkut-sangkutin yang lain-lain. Kalau live tuh ya urus aja agama kalian sendiri gitu. Nggak bisa. Bapak, anak kampung ini nggak pernah baca kitabnya ya. Itu kitabmu itu ngurusin agama orang itu. Coba cek dulu kitabmu itu. Ya, jadi mulutmu itu nggak usah koreksi-koreksi orang. Oke? Baca dulu kitabmu itu. Bentar dulu. Jangan kamu luruskan agama orang, kitabmu nggak kau periksa. Ya, luruskan dulu ajaran agamamu itu. Anak kampung, yang kita ngurus agama kamu, sejak kapan kita urus agama kamu ya? Yang mana yang maksud kamu kita ngurus agama lain ya? Yang kita bicarakan dari tadi di sini, itu mengenai kesaksian, kemudian kita berdoa. Dan ada berita. Terus mana yang kita singgung agama kamu itu yang mana ya? Dilihat di komen tuh bisa baca enggak? Oh kalau di komen itu urusan orang yang komen, jangan kamu ini kan yang kita bicarakan di sini. Soalnya yang memicu komen. Coba Anda nggak lihat? Bukan, kamu harus melihatnya. Kita di sini kan tidak ada bicara mengenai agama kamu. Kalau kamu mau diskusi secara baik, mari kita berdiskusi. Tapi jangan langsung memframing seperti itu.
Ya, makanya saya tahu pertanyaan dia itu dari awalnya saya sudah baca. Makanya saya bilang, saya tanya betul-betul, ini dari sesama jemaat atau dari hamba Tuhan. Nah, dia nggak ngerti. Langsung lari dia, Pak. Baru begitu, langsung lari. Jelas. Ya, jadi kita mesti waspada ya atas pertanyaan-pertanyaan itu yang ngaku-ngaku itu kita mesti waspada loh. Iya. Dari satu pertanyaan saya sudah paham itu. Makanya saya langsung potong tadi. Maaf, saya langsung potong tadi. Ya, saya dengarinnya juga tadi ini bukan Kristen ini, tapi orang yang mau bikin rusuh. Ya, tadi langsung sebut Paulus, dia udah ketahuan belangnya, Pak. Sebelum disebut Paulus, saya sudah tahu. Oke, lanjut Pak Bom. Itu ada Pak Ferdi itu. Lanjut Pak Bom lagi. Ya, kita memang betul kata Pak Mordekai tadi. Kita harus lebih teliti kalimat-kalimat orang itu yang bertanya. Karena mereka kan serigala berbulu domba. Kan cenderung mereka ingin merusak suasana room kita ini dengan perdebatan atau diskusi-diskusi yang menurut saya sih ya nggak perlu kita jawab sebenarnya ya. Karena pemikiran orang-orang itu sangat-sangat keliru banget tentang kekristenan ini. Sebaiknya kalau mereka nggak memahami kan mereka bertanya sama kita kan jauh lebih elegan ya, lebih baik ya. Iya, lebih bagus. Misalnya dia tanya kenapa Tuhan Yesus kok bisa disebut Tuhan, ya kita akan jawab, betul ya? Perkara lu puas nggak puas tuh tergantung hati nurani lu sendiri. Itu kan ya memang kita, bukan tugas kita memuaskan mereka, Pak. Betul. Perkara dia mau puas nggak puas tuh urusan dia. Benar nggak? Kita menjawab hak jawab kita saja. Dia bertanya ya kita jawab. Kadang-kadang kan mereka seperti Aditya kan masuk, dia bertanya sendiri, dia jawab sendiri, dia berikan kesimpulan sendiri. Nah, ada yang masuk. Nah, saya mau Pak Bom motong dikit karena baterai saya ini kan melemah nih, Pak. 10% nih. Oh, lemah sawat. Boleh saya ngomong Pak Bom? Boleh. Oke, terima kasih. Pertama tadi masalah teman-teman mengatakan ajaran Islam mengurus ajaran Kristen, nggak pernah. Kitab Islam, Al-Quran maupun hadis, tidak pernah mengurus agama Kristen. Yang diurusannya agama Nasrani dan Yahudi. Perlu dicamkan baik-baik itu. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah di media sosial yang mengkaitkan dengan yang namanya pondok pesantren. Yang kejadian di Bogor, ada di Jawa Barat itu bukan pondok pesantren. Tadi sudah saya bicarakan di Kanuru, itu adalah boarding school, yaitu Yayasan Pendidikan dan Sosial. Namanya adalah Al-Madinah. Kok lupa saya jadinya. Al-Madinah, begitu, bukan Madinah. Begini Pak Dani, Pak Dani ada nggak itu beritanya? Coba ditampilkan Pak Dani. Supaya jelas. Saya nggak bisa menampilkan di sini. Aja. Itu kan bukan, sebab gini Pak Dani. Linknya buka saja begini. Nggak ada, kita sudah buka saya semua. Saya kan nggak bisa buka YouTube itu begini Bang Dani, itu teman-teman sudah pada buka semua. Di situ tulisan santri. Nah, gitu aja. Tolong Pak Bom buka di YouTube, judulnya, channelnya, yaitu tentang 9 pemerkosaan di Jawa Barat. Sudah, ini ada berita. Ini ada berita nih, saya bukakan ya. Ini ada berita. Kalau berita itu sumbernya dari mana? Ini Pak Bom, share screen Pak Bom yang saya punya Pak. Udah, kalau sumbernya non Muslim itu akan menimbulkan fitnah. Kamu punya YouTube itu sumbernya dari mana? Ini Pak Bom. Itu dari pihak kepolisian. Polisi yang ngomong. Video itu langsung. Jadi bicara jujur aja. Jadi begini aja Bang Dani.
Selamat malam Bang Dani. Jadi terlepas apakah itu pesantren atau bukan, mudah-mudahan sih bukan ya. Nah, yang jelas itu perbuatan tidak baik. Kita bukan mandang agama, bukan. Yang kita kritik ini adalah jangan sampai ada anak-anak kecil, walaupun anak kecil ini kan bukan seiman sama kami nih. Tetapi kami juga prihatin Bang Dani, ya. Jadi bukan itu, bukan permasalahan kita mau sudutkan. Ya, kita tahu itu oknum Bang Dani ya. Mau dia pesantren atau bukan, itu jangan terlalu esensial lah. Yang penting Bang Dani berani mengatakan bahwa perlakuan seperti itu salah ya salah. Mau itu pesantren atau bukan, janganlah lakukan hal seperti itu Bang Dani ya. Itu lebih penting saya kira Bang Dani yang perlu kita sampaikan Bang Dani. Coba saya baca benar dulu Bang nih. Lokai. Kalau itu tidak mau Islam. Sebentar. Biar ini jangan fitnah. Jadi sebentar. Ini dari jangan dibaca. Sumbernya ini modus guru perkosa 12 santri di Bandung hingga hamil dan melahirkan. Reporter Tim Merdeka, Kamis 9 Desember 2021 ya. Guru salah satu pondok pesantren di Bandung berinisial HW 36 tahun memperkosa 12 santri. Aksi bejat ini mengakibatkan 7 korban hamil dan melahirkan 9 bayi. Sidang perdana ini sudah disidangkan loh Dani. Benar. Sidang perdana kasus pemerkosaan itu sudah ada videonya. Bandung. Selasa tanggal 7 Desember kemarin. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Y. Purnomo Suryo Adi. Sejumlah saksi dihadirkan dalam sidang yang merupakan santri korban kebiadaban HW. Ya, pelaksana tugas asisten pidana umum Kejati Jawa Barat Riono mengatakan aksi tak terpuji itu sudah dilakukan HW sejak tahun 2016. Boleh saya potong dulu Pak Bom ya. Dalam aksinya saya tidak menyangkal orang santriwati yang menjadi korban yang pada saat itu di bawah umur. Semua korban kata dia merupakan peserta didik di pesantren yang ada di Kota Bandung. Ini pelaksana tugas asisten pidana yang berbicara ya. Para santriwati menjadi korban sudah melahirkan 8 bayi dan 3 yang masih dalam kandungan. Yang kedua, mereka ini kan masih kategori anak-anak sehingga tentu saja ada trauma. Itu pasti. Itu perbuatan bejat. Pemerkosaan dilakukan di hotel hingga di apartemen. Sementara itu, Kasipenkum, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Barat, Dodi Ghazali, mengatakan aksi tak terpuji HW itu dilakukan di berbagai tempat, mulai dari pesantrennya hingga di beberapa hotel dan apartemen. Dalam aksinya, kata Dodi ini adalah Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. HW diduga melakukan pemaksaan dengan ancaman kekerasan. HW juga diduga memberikan sejumlah iming-iming kepada korban. Sehingga perbuatannya harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Jadi jelas kalau dari apa yang disampaikan oleh Kasipenkum Kejati Jawa Barat, Bapak Dodi Ghazali ini dilakukan HW di beberapa tempat, mulai dari di pesantrennya hingga di beberapa hotel dan apartemen. Ya, kemudian di atas kita baca tadi pelaksana tugas asisten pidana umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, bukan di pesantren. Apa departemen apa? Pelaksana tugas asisten pidana umum di apartemen, bukan di pesantren. Orang coba tua. Pahami. Ini kau baca ini orang tua. Sementara dan itu perbuatan bejat. Kasipenkum sekali lagi itu perbuatan. Ghazali menyatakan aksi tak terpuji itu dilakukan di beberapa tempat, mulai dari di pesantrennya loh Dani, pesantren.
Oke, boleh saya ngomong? Jadi keberatanmu apa Pak Dani? Keberatannya apa Pak Dani? Iya. Apa masalahnya? Ya, keberatanmu apa Pak Dani? Keberatanmu apa Pak Dani? Coba jelaskan. Keberatanmu di mana? Oke, boleh saya ngomong? Silakan. Tapi jangan berbelit-belit. Oh iya. Yang jelas perbuatan itu bejat dan itu adalah orang iblis itu. Perbuatan itu iblis. Makanya kalau hukum Islam itu dipancung. Paham nggak? Oke, setuju itu kalau itu. Kedua, ya sekali lagi, iya itu harus dipancung. Kalau di ini negara Islam pasti dipancung Pak, dipotong lehernya. Pergi kok ke Jawa Barat, pancung dia, udah. Iya kalau ini negara Islam, kalau negara Islam ini kan bukan negara Islam, maka ya, biarkan aparat menegakkan. Terus apa masalahmu? Kenapa dikaitkan pesantren? Itu kan bukan pesantren. Itu boarding school. Kau baca boarding school, boarding school. Sementara buka videonya. Kau baca itu Dani. Videonya. Yang memberi keterangan videonya ini ada, bukan tulisan. Penerangan hukum Kejaksaan. Bukan tulisan, tapi langsung dari videonya, paham? Emang langsung dari videonya. Emang kalau itu pesantren, kenapa kau malu? Bukan, berarti ada pemelesetan mengarahkan, menjelekkan pesantren. Begini motifnya Dani. Apa? Motifnya begini, apa? Dani. Mau menjelekkan Begini, pesantren Dani. itu apa? Apa motif Anda? Apa motif kalian? Apa motif kalian itu? Ini berita apa tujuannya? online. Ini berita online. Apa tujuannya? Ini berita online. Sebentar, diam dua-dua. Bentar Pak Bombom. Bentar Pak Ciler, sabar. Diam. Teman-teman sabar ya. Pertama ini Pak Ciler mendapatkan berita bukan kata Pak Ciler ya Pak Dania. Pertama Pak Ciler hanya baca berita. Tolong semua teman-teman jangan salah persepsi. Itu berita nanti jelaskan itu berita dari mana. Kemudian beritanya apa? Tolong jelaskan Pak Ciler. Pak Dani juga jangan marah Pak Ciler. Pak Ciler kan hanya baca, bukan Pak Ciler yang menulis. Artikel itu bukan pada Pak ini. Jadi kita nanti cari aja besok. Kan nanti kan ada disidangkan ya, di apa ada beritanya yang kuat, mungkin dari Kompas atau berita lain. Kita harus selidiki. Kalau Pak Dani mengatakan bahwa kita yang bilang, ya saya kritik ya, kami bukan persoalkan itu ya, kami bicara. Silakan Pak Ciler, lanjutkan Pak Dani. Iya, langsung share screen. Langsung aja, saya waktu saya terbatas, tadi mati mendadak nih. Biar aja kau mati aja. Share screen saya Pak Bombom. Ini kan orangnya nggak mau. Inilah orang ego. Dapatkan dari merdeka.com. Bukan saya yang tulis Dani. Kalau kau keberatan, kau punya jawab. Bukan Anda, tetapi Anda yang mempopulerkan. Apa tujuannya? Sementara yang Anda populerkan itu salah. Anda itu dapatkan berita tidak jelas. Di Metro TV sama di TV One. Ada videonya. Ada di Metro TV ada. Kenapa kemudian di YouTube-nya ada, video YouTube-nya ada. Kenapa dikaitkan dengan pesantren? Ada apa ini? Yang nulis ada apa dikaitkan dengan pesantren? Dani, saya sudah bantah. Saya sudah bantah, itu bukan pesantren. Kenapa Anda ngotot? Coba saya kau baca. Sebagai umat Islam, saya sudah bantah. Kau bisa baca nggak? Saya sudah bantah. Ini berita santri ini salah. Oke? Kenapa saya katakan salah? Kenapa salah? Makanya tanya dulu dengan saya kenapa salah. Beritanya sudah di Metro kenapa TV. Anda tidak bertanya? Sudah di Metro TV. Udah ada di Metro TV ada, TV One ada. Di video juga ada, video YouTube. Kalau kamu nggak percaya Dani, ini saya ambilkan dari berita lainnya ya Dani ya. Ya. Videonya, jangan berita tulisan begini. Kalau Anda menuliskan dari sumber Islam, oke. Ini persoalan Islam. Orangnya pelakunya Islam, korbannya Islam. Tetapi dia bukan dari pesantren. Kok persoalan Islam? Ini persoalan anak bangsa ini. Kurang ajar lu. Woi Dani, salah bicara Dani. Ini anak bangsa lo. Waduh, ini persoalan anak bangsa. Aduh. Ini kan dia tadi disebutkan Islam. Tadi disebutkan Islam. Disebutkan pesantren siapa? Ini
Pak Bom bisa bagikan Siapa yang share. menyebut Islam? Siapa? Loh, kenapa Siapa kau yang jadi menyebutkan marah-marah? Islam itu siapa? Hansip, kenapa kau marah-marah masuk Lah, sini? Ini dari kalau Anda mengkaitkan kompas.com nih. agama. Ini dari kompas.com. Lah, Ini dari kompas.com ya, kita baca ya Dani ya, dari kompas.com ya. Makanya saya jelaskan, silakan itu versi Anda. Ya, sekarang ini. teman-teman Dari- nonton bukan videonya. versi saya. Saya juga punya. Bukan kasus Betul, pemerkosaan. tetapi Anda Ini. mempopulerkan. Oke. Kok mempopulerkan? Paham nggak maksud saya? Apa mempopulerkan? Ini bukan. Ya, saya katakan ini bukan pesantren, tetapi yayasan pendidikan dan sosial. Kita baca dulu Namanya boarding school. Kasus Bukan pesantren. 12 santriwati di Bandung, staf sus presiden, perilaku tak beradab. Siapapun bisa katanya menulis. Ya. Tulisan itu bisa. Saya aja bisa Emang nulis tulisan- kalau mau. Ini kompas loh, ini Ngawur kompas. aja. Ini kompas. Apalagi ini, kompas, komando pastur itu. Anda kan sudah mengajak Staf perang khusus itu modelnya. presiden. Ngajak Anda perang sudah siapa? memfitnah begini. Mati, Iya, kurang ngajak ajar perang kau politik ya. namanya. Kurang ajar kau bilang fitnah ini. Kenapa? Kenapa kau? Apa Kurang gula nggak ajar fitnah? Coba lihat videonya. Ini yang nulis Kompas Iya. Merdeka kok memfitnah? Kan yang sudah saya memfitnah ini? sampaikan. Gini aja, Saya Pak sudah Cilet, boleh saya sampaikan, lihat tanggapin nggak, Pak videonya, Cilet? itu Pak tidak Cilet. menunjukkan pesantren. Pak Dani, Tetapi boleh boarding saya school. Saya kan sudah Pak jelaskan. Dani, sabar, Ya, kita sabar, sabar, bahas. Pak Saya Cilet. sudah jelaskan. Anda ngotot. Pak Dani bertobat. Saya sudah jelaskan. Anda ngotot. Siapa? Saya sudah jelaskan. Anda ngotot. Apa yang Saya sudah jelaskan. Anda Coba Pak ngotot. Dani, sebentar. Pak Dani, jangan ngomong Udah. doang. Tunggu dulu. Stop dulu. Bom Bom, tunjukkan videonya Pak Bom Bom, YouTube-nya. Mana YouTube-nya Pak Bom Bom, silakan Pak Bom Bom, ambil YouTube-nya. Nggak boleh. kamu masuk sini Nggak boleh. Ambil YouTube-nya. Ya, Pak ini Dani, saya YouTube-nya bacakan. ada. Ini saya bacakan. Ributnya berisik ya. Linknya di Kemarin ada Pak Bom Bom menampilkan YouTube. Pak Dani. Apa lagi? Bentar. Kalau Pak Dani mau marah, nanti marah kirim surat ke Kompas. Pertama ya. Kita Iya, fair. betul. Bentar. Saya tidak memihak Ciler, Pak Dani enggak. Pertama, Pak Dani harus membuat suatu surat dari Pak Dani punya organisasi. Laporkan itu ke Kompas. Laporkan itu berita yang memfitnah. Ah, betul. Pak Dani paham? Saya ini orang hukum, Pak. Saya pernah sekolah di hukum. Tidak kena delik, Pak. Itu masalahnya Diam. kejadiannya Sabar, benar. sabar. Kejadian itu potong, benar. Pak. Jangan potong. Saya tahu, saya tidak membela siapapun. Di sini Pak Ciler hanya membaca berita. Pembaca berita tidak bisa dikenakan hukum. Dia hanya membaca. Sama dulu zaman kerajaan, pembawa berita tidak bisa dipancung oleh raja. Pembawa berita masalah perang atau kabar baik. Tak bisa, dia hanya utusan. Pak Ciler ini hanya membaca. Kalau Bapak menyalahkan Pak Ciler, silakan Bapak bikin surat dari Bapak punya daerah. Kami protes Kompas. Kami protes artikel ini. Itu Pak. Iya. Kami kan di Justru sini hanya saya baca. Ya. Terima Justru kasih. saya, Dani. Ya, Sebentar, saya tidak terima bilang kasih tidak. Pak Bom Bom. Sebentar. Saya tidak Terima bilang kasih apapun. Pak Bom Bom. Ya, Bapak silakan protes dengan sekarang kan orang ada dengar. Pasti orang-orang Kompas juga ada begitu. Bapak tidak setuju. Kami di sini tidak membawa agama. Negara kami ini negara hukum, negara Indonesia. Anak bangsa yang kami sayangkan. Kami kan secara manusia kan kasihan kok anak kecil. Gitu. Kami tidak bilang apa semua oknum. Benar Pak Bom Bom. Nah, Benar Pak Bom iya, Bom. bukan ajaran agama. Iya. Iya. Kalau begitu jangan menyebut pesantren. Sebentar Pak. Yang ditulis di situ kan ada santri, ada pesantren. Kita cuma baca. Kalau begitu Bapak tolong protes ke Kompas, TV yang berita yang sudah heboh, yang luar biasa. TV yang sudah hebat, TV Kompas atau berita Kompas.
Bapak tolong protes bikin surat ke sana, teguran. Bahwa beritamu jangan sebentar. sebarang. Itu KUP pidana. Bentar Pak, itu kena kasus KUP pidana Pak, pencemaran nama baik Pak. Mereka punya kode etik. Justru aku sekarang ini sebentar Pak. Bapak silakan protes ke sana, bikin surat. Kami di sini hanya baca. Kecuali kami menambah, itu salah Pak. Coba saya baca. Pak Ciler tamanya saya baca. Bapak mau marah saya, silakan marah saya. Saya baca ya. Ini Pak Ciler punya ya? Ya, Kompas. Share screen saya punya aja Pak Bom. Bang Dani lapor ke PWI, lapor aja ke PWI. Mereka itu kan pewarta itu kan ada jurnalistik, ada kode etiknya. Oke, saya baca ya, Pak Dani baca ya. Kalau Pak Dani marah saya baca. Kompaskom, staf khusus Presiden Aminuddin Ma'ruf menyatakan siap mendampingi santriwati korban pemerkosaan oknum guru di, saya takut sebut ini apa ya? Apa ini? Pesantren Bandung. Pesantren. Bapak, saya nggak tahu baca, Pak. Saya nggak tahu baca. Pesantren. Santri, Pak. Saya tidak terjangan, saya takut. Nanti Pak Dani marah saya. Ya, saya paham. Kalian akan senang seperti itu, senang sekali. Kalau kami hukum Islam, saya dipancung, Pesantren. Itulah kesenangan kalian. Itulah kesenangan kalian. Jangan sebut kalian, Bang Dani. Anda bersenang. Sementara korban menderita, Anda bersenang-senang. Mengolok-olok ajaran Islam. Kan begitu. Jangan mengolok-olok ajaran Islam. Tidak. Siapa yang mengolok-olok ajaran Islam, Dani? Kurang ajar ini orang ini, kurang ajar ini. Sadar. Sudah memasuk kurang ajar ya. Saya orang baik tapi Anda kurang ajar ya. Siapa yang mengolok-olok ajaran Islam? Memfitnah. Padahal ini buat kau siapa ya? Sejak kapan kami memfitnah? Bukan, saya sementara baca makanya saya takut baca. Orang bilang kami bodoh. Emangnya itu tulisannya apa sih? Saya kan nggak mau berani bicara. Bilang kami memfitnah. Memfitnahnya di mana? Aduh, Pak Dani, Anda ini bahaya. Anda macam begini kalau di Israel ini langsung tor. Enggak, dia bilang kita mengolok-olok ajaran Islam. Kapan kita mengolok-olok? Boleh ada buktinya. Kelihatan. Sebentar Pak Dani. Pak Dani, jangan main saya ya. Anda belum tahu saya siapa. Anda cuma tahu saya yang baru. Alamat saya jelas Pak Bom. Tempat kerja saya jelas. Diam. Saya tidak menghina agama Anda. Jangan sampai saya tuntut balik. Ya? Paham? Bapak tidak tahu detail saya apa? Silakan, lakukan saja. Saya orang lembaga. Bapak tuduh saya jelas alamat kan? saya. Sejak kapan saya menghina? Saya menghina di mana? Saya tidak menuduh Anda Pak Bom. Saya bukan bicara dengan Pak Bom. Tapi tadi pakai kata kalian. Pakai kata kalian itu semua. Saya katakan sumbernya. Saya katakan ya sekali lagi. Dengar dulu. Saya katakan. Saya sudah menjelaskan, tetapi Anda ngotot tidak mau menerima. Gak penting penjelasanmu di sini Pak Dani. Gak penting di sini penjelasanmu Pak Dani. Gak penting penjelasanmu di sini Pak Dani. Itu tidak imbang. Itu tidak imbang. Tidak imbang namanya. Pemberitaan tidak imbang itu. Udah bawa tanah. Alamat saya jelas. Paham nggak? Aduh, kasihan. Coba tunjukkan alamat Anda jelas-jelas. Wajah saya jelas, pekerjaan saya jelas. Halah. Boleh saya ngomong. Udah, Pak, turunin aja dia, Pak. Kita nggak penting. Hanya iblis yang tidak mau menampilkan wajahnya. Udah, turunin aja, Pak. Kau yang iblis. Kau yang setan, kau yang iblis dia. Diturunkan aja Pak. Hanya iblis menampilkan wajahnya. Udah. Tendang aja Pak, jangan masuk lagi dulu di ruangan ini ya. Sabar, Dani ya. Sabar. Pak Lidara bicara dulu, jangan. Pak Lidara belum bicara, baru kita. Oke, saya bicara. Habis Pak Lidara saya Pak ya. Iya, saya bicara begini Pak Dani. Pak Dani kita ini bangsa yang berdasarkan hukum.
Ya. Perlu Pak Dani ketahui, ya, itu ada namanya undang-undang jurnalistik. Kalau seorang wartawan memberitakan sesuatu yang tidak benar atau melenceng, dia yang akan dikena hukuman, bukan yang membaca berita. Pak Dani, sekuat apapun Pak Dani tidak bisa membendung ya yang sudah dicantumkan di media massa, media sosial maupun ke televisi. Saran saya Pak Dani juga di sini bukan kapasitasnya untuk membantah itu atau untuk membela itu. Yang punya kapasitas untuk membantah atau menjelaskan itu benar atau tidak, media itu sendiri atau orang yang merasa dicemarkan. Pak Dani harus paham. Oke, kejadiannya benar. Kejadiannya benar. Diam dulu. Dulu Pak Dani. Diam dulu si Dani, kalau nggak turun nih ke bawah nih. Begini kurang ajar ini si Dani ini. Pak Dani juga jangan. Itulah bahasa Anda. Bahasa Anda itu. Memang bahasa Anda seperti itu. Ya udah, nggak ada menjelekan. Saya pun biasa-biasa. Pak Dani. Kau tahu nggak bahasa Indonesia? Beritanya imbang, jangan sepihak. Kau tahu nggak bahasa Indonesia? Beritanya imbang. Jangan hanya sepihak. Apa maksudnya? Kalau Anda beritanya harus imbang. Itu nama pemberitaan yang netral. Bukan mengambil satu pihak. Bahasa Indonesia. Paham ya? Turunin Pak, turunin Pak. Pak Bambang, turunin dulu. Ini orang udah gak benar nih. Udah gak benar dia. Dia masuk bikin kacau di room. Iya Pak King David. Begini teman-teman di room ya. Ini saya paham sekali masalah-masalah begini Pak. Ya, jadi di sini Dani mau bicara berimbang. Dia bukan harus berbicara di sini, dia harus bicara di forum sana, di forum media sosial. Harusnya dia bikin berita. Sama si dia pengacara di Bandung. Iya, dimaki-maki dia tadi di sono, makanya dia kabur langsung. Iya, dia mestinya Pak Dani mestinya membuat surat bantahan bahwa itu bukan di pesantren kepada kepada surat kabar atau media massa yang memberitakan ini satu-satu pada diberitakan di video YouTube. Sudah diberitakan di video YouTube oleh polisi. Udah tua, tahu aturan sudah tua. Sudah divideokan di YouTube tahu aturan lo Dani, udah tua lo. Silakan dibuka. Tobat udah mau masuk kubur, tobat. Silakan dibuka. Mau masuk kubur sadar. Kita masuk neraka lo. Apa hubungannya? Tobat dulu Pak Bambang coba. Ngomong susah lu, bertobat lu, mau masuk neraka lu, udah mau mati lu, tobat. Sadar. Lu marah-marahin tuh wartawan, jangan marahin kita. Apa hubungannya? Wartawannya lu marah-marahin, lu bikin somasi sama wartawan, jangan lu bikin sama kita. Lu nggak tahu aturan lu, udah tua lu, mau masuk kubur lu. Tobat lu. Ada hubungan apa lo? Hubungan apa? Lu yang bego sini ya, lu yang tidak tahu aturan lo. Masuk sini marah-marah. Nggak tahu aturan. Itu bahasa hanya membaca. Itulah bahasa kasih. Dasar lu memang nggak tahu aturan. Makanya kalau membaca tadi lu udah dimarah-marah, harus di pasal 88 udah mau dihajar tadi lo. Lu keburu kabur tadi aja lo itu. Lu hanya lagu aja lo. Dani sudah tua sadar Dani, udah tua sadar Dani. Kalau kita berbicara jangan dipancing. Enggak lah, kan saya ngomong Dani udah tua sadar masuk kubur lo. Kita dengar videonya Pak, ini Pak. Dia minta video, kita dengar. Ada video biar dia tahu Pak. Kabar Pak, video dari TV saya nggak berani buka. Sebentar Pak, saya boleh ngomong nggak Pak? Mau terusin dulu nih. 12 santriwati di pondok pesantren di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Udah Pak. Mereka mengalami di sini, pelecehan seksual. sorry Pak, nggak usah diputar dulu Pak Ciler. Di sini bukan kapasitas kita memenuhi hasrat dan syahwatnya dia.
Di sini bukan Pak kita mengikuti kemauannya dia. Di sini kita hanya membacakan. Kalau dia mau protes, silakan protes ke sana. Terutama jangan bikin di sini framing bahwa kalian tidak berimbang. Kita bukan pembawa berita, kita hanya pembaca berita dan kita membaca. Kalau Anda sepihak, tujuannya apa? Sebentar, sepihak dari mana? Dulu dia, Pak Tujuannya apa kalau sepihak? Turunkan dulu, Pak. Pak Bombom turunin dia dulu biar bisa dijelasin. Kalau nggak kacau balau ini. Pak Bombom jangan naikin lagi dia dulu, Pak. Sebentar, Pak. Jangan naikin. Jadi kita mesti Pak Bombom gimana sih? Di sini kita mau menyeluruskan karena dia sudah berusaha, ya dia sudah berusaha mau menyudutkan kita semua di sini. Ya, jadi dia mulutnya sudah terlalu kurang ajar. Kalian tidak berimbang. Kita bukan berimbang. Terus dia menuduhkan mempopulerkan. Siapa yang mempopulerkan? Yang mempopulerkan itu media massa. Kita hanya membaca. Ya, kita khalayak masyarakat yang membaca berita itu. Ketika kita bacakan di sini, kita membacakan di sini bukan kita. Kalau dia mau mempopulerkan, merasa memang tersudut, dia laporkan itu Kompas.com, ya pikiran rakyat, semua yang ada semua lapor. Dani, kamu punya hak. Kalau perlu saya dampingin kamu. Mau lapor kemana? Saya dampingin kamu gratis, nggak usah bayar. Saya tambahin, Pak, paling tidak boleh ya. Saya tambahin, Pak. Silakan. Jadi sebagai masyarakat, sebentar Pak Ciler. Jadi saya mau beri edukasi sama dia otaknya supaya jangan didudukin terus. Dia katanya pejabat daerah, ya ASN. Harusnya dia bisa berpikir jernih. Oh ini saya harus tuntut ini harusnya. Bukannya dia di sini ngamuk-ngamuk. Silakan Pak Ciler, silakan. Iya, jadi begini Dani, ya. Ente antum itu sudah tua. Ya, belajarlah, jangan nggak mau belajar. Yang kita bacakan dari tadi itu bukan hanya dari satu koran, bukan hanya dari satu media sosial. Semua media sosial pada hari ini itu memberitakan hal yang sama, bahwa ada pemerkosaan terhadap 12 santriwati di Bandung. Dan ini sudah ditangani dan sudah sampai ke pengadilan. Jadi nggak ada yang memframing ataupun yang mengarang-arang cerita. Sampai-sampai kamu tadi mengatakan kita mengolok-olok agama kamu. Nggak ada urusan kita dengan itu. Yang kita merasa risih atau merasa miris, ini anak kecil umur 12 tahun harus melahirkan bayi. Bagaimana kalau cucu kamu seperti itu digitukan orang, Dani? Itu yang kamu harus pikirkan. Kalau kamu memang seorang ulama atau seorang tokoh agama di tempat kamu, berikan pengajaran yang baik. Kalau memang kamu mengatakan bahwa ada menyeret-nyeret agama kamu, kita nggak ada menyeret-nyeret, tapi memang di situ dituliskan bahwa itu adalah kejadiannya di pesantren. Iya kan? Kalau kamu merasa risih, kamu punya hak jawab. Kamu bisa menyurati PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Katakan bahwa berita itu melecehkan agama kamu. Selesai, nggak mesti marah-marah kamu di sini. Iya, ya sebentar Pak Ciler. Oke, saya tambahkan. Jadi dia tadi sudah keluar juga bahwa koran Kompas itu yang kelompok pastor ini udah kurang ajar. Dia pasti akan dituntut. Dan saya akan laporkan ini ke Kompas, ya. Karena apa? Mulutnya Dani sudah terlalu kurang ajar. Justru dia yang memfitnah, ya. Jadi jangan Dani, pakai otaklah sedikit Dani. Ya, kalau kamu kapasitasnya bukan kapasitas kamu untuk membenahi ini. Itu kapasitasnya pers. Itu staf presiden saja sudah berbicara. Dia berani mendampingi santriwatinya. Saya juga cari santriwatinya, saya akan dampingi santriwati itu untuk menuntut. Kalau perlu dihukum kebiri aja itu orang yang melakukan itu, supaya nanti dia tidak melakukan lagi untuk kepuasan syahwatnya dia. Tunggulah nanti kalau dia mati kan dia dapat itu semua.
Ngapain sekarang begitu loh. Pak Lidara, ya. Pak Dhani itu lebih percaya itu YouTube bukan berita-berita. Cuma YouTube biasa. Oke. Yang orang bikin ada di Paciler tuh Pak itu, Paciler coba. Ada, saya juga ada Pak, saya juga ada. Jadi begini. Paciler tadi Pak nggak buka nih. Itu sumbernya, sebentar Pak, itu sumbernya dari pihak mereka Pak, yang merasa geras seperti Pak Dhani. Itu YouTube-nya mereka yang bikin. Maksud saya begini Pak Dhani. Ya, maksud saya begini Pak Dhani, ya. Kalau mau itu, kamu mau mengajari saja. Jangan membawa ini di framing seperti yang seperti urusan yang lain. Kamu ini bukan kapasitasnya di situ. Kamu ini bukan kapasitasnya mau meluruskan. Yang meluruskan ini, sedangkan ini sudah ke pengadilan. Ini sudah disidangkan. Kalau nggak salah itu dia pasti dibebaskan. Apalagi kalau ada fitnah. Jadi jangan kamu ngomong yang enggak. Percaya kepada YouTube. Dia mengatakan tadi saya catat. Jangan percaya sama yang ditulis. Pak Dhani, berarti kamu harus jangan percaya kepada bukumu karena bukumu itu ditulis. Ya. Kamu nonton video aja sebagai bukti. Baru kamu percaya. Kenapa kamu imani bukumu itu yang ditulis? Kok satu sisi nggak mau percaya dengan yang ditulis, tapi di sisi lain percaya sekali dengan yang ditulis gitu loh. Ya, Dhani. Pak Lidara, boleh saya tambahin ke Pak Lidara? Pak Lidara, boleh saya tambahin? Silakan. Nah, ini saran aja buat Pak Dhani. Tadi kan mungkin dia keberatan ada tertulis di situ kata santriwati sama pesantren. Nah, kalau yang saya baca itu, ini kan udah masuk persidangan, artinya masuk BAP. Iya kan Pak ya? Artinya itu tertulis di BAP. Nah, kalau wartawannya mengutip di luar BAP, nah silakan tuntut itu medianya ya. Gitu caranya. Jangan kamu langsung ke media, cek dulu itu ke BAP-nya benar tertulis nggak demikian, bahwa itu adalah santriwati sebagai korban dan peristiwa itu terjadi di pesantren atau bagaimana. Itu yang benar. Jadi jangan kamu marah-marah di sini, apalagi meluruskan. Otakmu itu yang meluruskan, Dhani. Udah tua kamu. Dia tidak punya kapasitas meluruskan di sini. Ya. Yang berhak itu pihak berwajib, bukan dia. Silakan Pak Marona. Oke. Jadi itulah Bang Dhani ini ya. Kenapa harus mesti begitu? Apalagi membangun framing bahwa kita ini fitnah. Namanya baca berita itu bukan fitnah. Ada dalam segi hukum apapun baca berita itu fitnah itu nggak ada ya. Tapi kita kan sudah sepakat Bang Dhani, mudah-mudahan dengar ya. Jangan ada rasa malu. Kalau Anda bersikap seperti itu justru menunjukkan bahwa Anda malu. Ya. Kalau memang Anda tidak malu ya hadapi ini semua dengan dewasa. Ya, dengan jiwa yang besar, akui itu bahwa itu oknum. Silakan, ya, jelaskan aja ajaran dan Bang Dhani tidak seperti itu, ya kan? Nah, tidak perlu untuk membela itu lalu menuduh orang lain memfitnah. Itu nggak boleh. Apalagi tadi saya juga tersinggung. Orang yang tidak berani menampilkan mukanya itu adalah iblis. Nah, ini kan menunjukkan suatu kekecewaan yang sangat berat, ya, menanggung rasa malu yang sangat berat sehingga mengeluarkan kata-kata yang nggak pantas. Ya, Bang Dhani cobalah berpikir dewasa sedikit. Anda kalau mengutuk saja, ya, bahwa itu perbuatan tidak baik. Kalau Anda mau katakan itu oknum, ya, silakan Anda katakan itu oknum. Ya, kemudian Anda juga bisa bertausiah, berdakwah bahwa itu bukan ajaran Muslim, dijelaskan, begitu enak. Kenapa harus menuduh orang lain memfitnah atau mengibliskan orang? Nggak boleh begitu, Bang Dhani, udah tua kita ini. Lanjut yang lain. Ya udah, kembali ke itu lagi. Kembali ke topik aja udah.